Halo, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Di sini saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan mengenai materi perkerasan kaku. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri Muhammad Sabib Adi Salam dan teman saya Galuh Adi Prayoga dan Rizal Ilham Yahya. Oke, langsung ke penjelasan materi perkerasan kaku. Nah, apa itu perkerasan kaku? Perkerasan kaku adalah suatu perkerasan jalan yang terdiri atas plat beton semen sebagai lapis fondasi dan lapis fondasi bawah di atas tanah dasar. Karena memakai beton sebagai bahan bakunya, perkerasan jenis ini juga bisa atau biasa disebut sebagai jalan beton. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis perkerasan kaku. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya Rizal Yahya. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis perkerasan kaku. Yang pertama, perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan. Yang kedua, perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Yang ketiga, perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Yang keempat, perkerasan beton semen prategang. Dan yang kelima adalah perkerasan beton semen pracetak. Oke, yang selanjutnya ada persyaratan umum. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya Mas Galuh. Ya, persyaratan umum yang wajib untuk diperhatikan dalam merencanakan perkerasan kaku. Yang pertama, tanah dasar. Yang kedua, beton semen. Yang ketiga, lalu lintas. Yang keempat, bahu. Dan yang terakhir, sambungan. Oke, untuk persyaratan umum yang wajib untuk diperhatikan dalam merencanakan perkerasan kaku mungkin dalam tanah dasarnya sendiri, kapasitas daya dukung tanah itu ditentukan oleh CBR in situ sesuai standar SNI. Laboratorium dan beton semen, kekuatan beton semen dinyatakan dalam nilai kuat tarik uji lentur saat usianya mencapai 28 hari setelah pembuatan. Yang selanjutnya ada lalu lintas. Lalu lintas ini penentuan terhadap beban lalu lintas dinyatakan dalam sejumlah sumbu kendaraan sesuai dengan konfigurasi sumbu pada lajur rencana selama usia perencanaan. Sedangkan bau sendiri, bagian bau perkerasan bak kaku bisa dibuat dari material lapisan fondasi bawah atau tanpa lapisan penutup beraspal lapisan beton semen. Nah, adanya sambungan ini, sambungan pada perkerasan itu mempunyai panel yang bentuknya itu persegi, mungkin dengan perbandingan panjang dan lebar maksimal kurang lebih sebesar 1,25. Nah, yang selanjutnya itu ada susunan lapisan perkerasan kaku. Susunan lapisan perkerasan kaku ini yang paling bawah itu ada lapisan tanah dasar. Terus di atas lapisan tanah dasar ada lapisan pondasi bawah. Dan di atasnya itu ada plat beton. Dan yang paling atas itu ada lapisan permukaan. Nah, selanjutnya ada beberapa metode perencanaan perkerasan kaku mungkin bisa dibacakan oleh teman saya Mas Rizal Yahya. Baik, beberapa metode perencanaan perkerasan kaku. Yang pertama yaitu perkiraan volume lalu lintas dan komposisinya selama umur rencana. Yang kedua, kekuatan tanah dasar yang dinamakan CBR atau modulus reaksi tanah dasar. Yang ketiga, kekuatan beton yang digunakan untuk lapisan perkerasan.
Yang keempat, ketebalan dan kondisi lapisan pondasi bawah. Yang kelima, jenis bahu jalan. Yang keenam, jenis perkerasan. Dan yang terakhir adalah jenis penyaluran pada beban. Oke, itu ada beberapa metode perencanaan. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan perkerasan kaku. Mungkin bisa dibacakan teman saya, Mas Galuh. Ya, kelebihan dan kekurangan perkerasan kaku. Kelebihan yang pertama lebih murah daripada perkerasan aspal. Yang kedua tahan banjir. Yang ketiga, keseluruhan total perkerasan jauh lebih kecil daripada perkerasan aspal, sehingga dari segi lingkungan lebih menguntungkan. Dari kekurangan yang pertama, dalam perbaikan melibatkan keseluruhan konstruksi perkerasan sehingga akan sangat mengganggu lalu lintas. Yang kedua, warna permukaan yang cerah sehingga terlihat menyatu dengan garis pembatas. Yang ketiga, susahnya dalam pelaksanaan pelapisan ulang. Nah, mungkin itu mengenai perkerasan kaku. Yang selanjutnya ada perkerasan paving block. Perkerasan paving block itu adalah suatu perkerasan jalan yang menggunakan paving block. Nah, sedangkan paving block itu apa? Paving block adalah suatu komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland, bahan perekat hidrolis lainnya, air, dan agregat dengan bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton tersebut. Menurut SKSNI T-04-1990F, paving block adalah segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan bentuk segi empat atau segi banyak yang dipasang sedemikian rupa sehingga saling mengunci. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis paving block. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya Mas Rizal. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis paving block. Yang pertama, paving block bata. Yang kedua, ada paving block cacing. Yang ketiga, paving block heksagonal. Yang keempat, paving block ubin kecil. Yang kelima, paving block ubin besar. Yang keenam, paving block ubin set. Yang ketujuh, paving block T-Rex. Dan yang kedelapan adalah paving block uskup. Kembali kepada Mas Moderator. Ya, terima kasih. Sedikit tambahan tentang paving block bata. Itu fungsi utamanya untuk pelapis jalan. Diaplikasikan untuk jalan perumahan hingga perkantoran. Nah, yang kedua itu ada paving block cacing. Itu memiliki nama lain zigzag dan interpave. Paving ini lebih banyak diaplikasikan untuk pelapis jalan perumahan. Sedangkan paving block hexagonal itu jenis paving yang berbentuk segi enam. Karena bentuknya yang unik, paving ini sering menjadi pilihan untuk pelapis trotoar dan halaman rumah. Paving block ubin kecil. Ini memiliki nama lain, Pak. Itu namanya paving half pave. Paving ini sering digunakan untuk pelapis halaman rumah. Nah, yang kelima itu ada blok ubin besar. Paving ini banyak digunakan untuk pelapis lantai garasi. Yang selanjutnya ada paving block ubin set. Paving ubin set ini banyak diaplikasikan untuk pelapisan ruangan terbuka. Nah, sedangkan paving block trihek itu digunakan untuk pelapis trotoar dan halaman rumah. Nah, itu mungkin tambahan sedikit mengenai penjelasan paving. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi paving block. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 03-0691-1996
Klasifikasi paving block dibedakan menurut kelas penggunaannya yang memiliki beberapa mutu. Nah, mutu di sini itu ada A, B, C, dan D. Mutu A digunakan untuk jalan, mutu B digunakan untuk pelataran parkir, mutu C digunakan untuk pejalan kaki, dan mutu D digunakan untuk taman dan penggunaan lainnya. Nah, berikut itu tabel klasifikasi mutu beton paving block, yang mana memiliki kuat tekan, keausan, dan penyerapan air dari masing-masing mutu. Nah, yang selanjutnya itu ada kriteria paving block yang memenuhi standar nasional Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya, Mas Galuh. Ya, kriteria paving block yang memenuhi standar nasional Indonesia. Yang pertama, produk paving block memiliki kuat tekan beton minimal 300 kg per cm persegi atau K300. Yang kedua, telah mengantongi lolos uji kuat lentur beton. Yang ketiga, memiliki karakteristik perkerasan lentur, tahan geser terhadap air dan ketahanan leleh dan mampu menahan gesekan daripada kendaraan yang melintas di atasnya. Oke, mungkin sedikit tambahan untuk poin kedua, itu telah mengantongi lolos uji kuat lentur beton. Nah, harapannya produk paving block yang telah dipasang tidak mudah patah serta memiliki tingkat kelenturan yang baik jika mungkin. Jika mungkin kamu pernah berjalan-jalan di kawasan yang berpaving dan melihat di jalan tersebut ada paving yang patah menjadi dua, ini disebabkan oleh rendahnya kualitas kuat lentur daripada paving tersebut. Nah, maka perlu paving block ini harus lolos uji kuat lentur beton. Nah, yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan perkerasan paving block. Mungkin bisa dibacakan oleh teman saya, Mas Rizal. Baik, kelebihan dan kekurangan perkerasan paving block. Pada kelebihannya tersendiri yaitu yang pertama, pelaksanaannya mudah dan tidak memerlukan alat berat serta dapat diproduksi secara massal. Yang kedua, pemeliharaan mudah dan dapat dipasang kembali setelah dibongkar. Yang ketiga, tahan terhadap beban statis, dinamik, dan kejut. Yang keempat, tahan terhadap tempahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Kekurangan pada paving block tersebut yaitu yang pertama ada pasangan sudah bergelombang bila lapisan bawahnya tidak rata. Dan yang kedua, paving block tidak cocok. Mas moderator. Ya, halo. Ya, mungkin itu kelebihan dan kekurangan perkerasan paving block. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pelaksanaan perkerasan paving block. Mungkin bisa dibacakan oleh Mas Galuh. Ya, metode pelaksanaan perkerasan paving block. Yang pertama dilakukan pemeriksaan kepadatan tanah dasar. Kemudian dilakukan pekerjaan lapis pondasi di atas tanah dasar. Setelah itu, pasang beton penyokong yang diikuti beton pembatas dan tambahkan adukan. Selanjutnya pemasangan pasir alas dan benang pembantu. Kemudian pemasangan paving block dan yang terakhir pemadatan dan pasir pengisi. Nah, mungkin dari metode pelaksanaan perkerasan paving block itu pada pemadatan dan pasir pengisi, itu selanjutnya ada pemasangan paving
dilakukan secara diagonal dari pinggir. Setelah 3-4 baris, dapat dilakukan simultan dari beberapa bagian. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai materi perkerasan kaku dan paving block. Saya sebagai Master of Ceremony dan teman-teman saya perwakilan meminta maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasan materi perkerasan kaku dan paving block. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.